Halo teman-teman, Sobat Dataprint. Perkenalkan, nama saya Stefanus Garonjodan Uswadi dari SMA 104 Palembang. Video ini dibuat dengan tujuan untuk mengikuti beasiswa Dataprint periode 1 tahun 2025. Video ini dibuat dengan tema bagaimana cara menjadi siswa berprestasi. Sebelum saya memasuki masa SMA, saya sudah mulai mencari dan melakukan magang secara online dengan jabatan sebagai desain grafis. Dari pengalaman magang tersebut, saya memiliki banyak sekali tambahan pengalaman seperti mencari relasi dengan cara profesional, lalu memanage waktu sehingga saya bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline yang telah diberikan, dan yang terakhir adalah saya bisa berkomunikasi dengan langsung secara profesional ataupun dengan teman sekantor. Selain menambah pengalaman, tentu saja magang secara online ini menambah wawasan saya tentang dunia pekerjaan, sehingga saya tidak kaget ketika pada saat saya kerja, saya sudah mengalaminya. Saat memasuki masa SMA, kesempatan demi kesempatan mulai berdatangan kepada saya, dan salah satu kesempatannya adalah saya berkenan hadir ataupun mengikuti program dari Telkom, yaitu DigiUp tahun 2022. Dari program tersebut, saya belajar banyak hal mengenai desain grafis. Salah satunya adalah saya bisa membuat poster menggunakan Photoshop dengan teknik-teknik yang sudah diajarkan. Melalui program ini, saya berhasil menyelesaikan tahapan pembelajaran yang diberikan dan terpilih menjadi salah satu dari 5 orang menjadi narasumber dari Telkom itu sendiri. Ini adalah pencapaian yang sangat penting di hidup saya, dikarenakan dari program tersebut saya berhasil mendapatkan sertifikat BNSP dari Telkom secara gratis, dan jabatan yang saya peroleh adalah Junior Graphic Designer. Selain saya mengikuti magang secara online, saya juga aktif di dalam organisasi di dalam sekolah. Salah satunya adalah organisasi siswa intrasekolah ataupun OSIS. Di dalam OSIS, saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS di periode 2023-2024 dan ketua OSIS pada periode 2024-2025. Dari organisasi OSIS tersebut, saya belajar banyak hal seperti public speaking, lalu berhasil menjadi MC dan operator pada saat acara-acara sekolah dan lain sebagainya. Dari organisasi tersebut, saya berhasil untuk merancang sebuah ide-ide seperti ide-ide hari besar maupun perlombaan-perlombaan yang diselenggarakan di sekolah seperti Hari Kartini, 17 Agustus, dan lain sebagainya. Menjadi bagian dari organisasi OSIS itu tentu saja tidak mudah. Pada saat saya pertama kali menjadi OSIS, saya langsung terpilih untuk menjadi wakil ketua OSIS, dan dari sana saya belajar mengenai kepemimpinan, tanggung jawab, dan public speaking. Di dalam OSIS, kami merancang berbagai macam program-program kreatif, seperti berbagai macam program kerja yang harus diselesaikan di periode tersebut. Tidak lama kemudian, semakin lama saya berada di dalam OSIS, saya semakin percaya diri akan kemampuan saya yang saya kembangkan. Maka dari itu, di periode berikutnya, saya mengikuti lagi organisasi ini dan berhasil menjadi ketua OSIS di periode 2024-2025. Dengan tanggung jawab yang sudah saya miliki sebagai ketua OSIS, tentu saja tanggung jawab saya lebih besar daripada sebelumnya. Saya harus mulai merangkul bagaimana caranya untuk semua anggota OSIS ini dapat bekerja sama melalui program-program kerja yang telah diselesaikan ataupun yang akan diselesaikan ke depannya. Tugas ini bukan hanya soal memimpin, tetapi bagaimana cara untuk merangkul semua anggota supaya bekerja sama dengan lebih baik. Bersama rekan-rekan OSIS, kami berhasil menyelenggarakan berbagai macam event-event yang ada di sekolah. Kerap kali selain menjadi ketua OSIS, saya juga berpengalaman menjadi operator dan MC ketika saat saya menjabat sebagai OSIS. Maka dari itu, pengalaman di OSIS ini sangat penting bagi saya untuk menunjang berbagai macam pengalaman-pengalaman yang ada di dalam organisasi ini. Selain OSIS, saya juga mengikuti berbagai organisasi di sekolah seperti Bantara,
dan TKPP atau Tim Kerja Kepramukaan Penegak Pandega Keuskupan Agung Palembang. Namun peran saya tidak hanya sebatas di sekolah ataupun mengikuti berbagai organisasi yang diselenggarakan di sekolah. Salah satu pengalaman yang sangat melekat di hati saya adalah pada tahun 2024, saya dan tim saya yaitu Hydrorium berhasil menjadi finalis top 7 Astra Honda Motor kategori Best Student tahun 2024. Pencapaian ini tentunya sangat melekat di hati saya karena ide-ide kami sudah dikembangkan dan berhasil untuk menjadi finalis AHM Best Student tahun 2024. Senang rasanya ketika ide-ide kita diterima oleh perusahaan dan berhasil menjadi finalis di tahun 2024. Saya menyadari pentingnya kerjasama dan perencanaannya matang ketika perlombaan ini berlangsung. Karena dalam perlombaan ini kita diajak untuk kerjasama secara kelompok dalam membuat suatu produk sehingga kita bisa mempresentasikan produk tersebut dengan matang. Kesibukan saya sebagai siswa tidak hanya di dalam organisasi maupun berprestasi secara non-akademik. Tentu saja saya harus menunjang ataupun mempertahankan prestasi saya di akademik ataupun di dalam kelas. Tentu saja setiap prestasi yang saya lakukan tidak hanya dari diri saya sendiri tetapi juga didukung oleh orang-orang sekitar seperti guru, teman, orang tua, dan bahkan keluarga. Hal ini tentu saja menjadikan motivasi untuk saya terus berkembang sehingga saya berani untuk mengambil langkah-langkah maju untuk masa depan saya sendiri. Setiap perlombaan ataupun kesempatan yang datang merupakan tantangan bagi saya untuk menyelesaikan tugas tersebut sehingga saya bisa menambah pengalaman sebanyak mungkin untuk bekal masa depan saya. Selama menjalani semua pengalaman ini, tentu saja saya mempunyai satu teman baik yang selalu mendukung saya ataupun selalu mensupport saya dalam setiap prestasi yang saya miliki. Salah satu teman saya adalah Dataprint. Dataprint membuat setiap proyek yang kami lakukan ataupun yang saya lakukan selalu berjalan dengan mulus dengan tintanya yang sangat tebal. Tentu saja dukungan-dukungan ini selalu berarti bagi siswa ketika sedang kerepotan melakukan tugas-tugasnya karena selalu ada Dataprint. Kini setelah saya melewati berbagai macam pengalaman saya selama duduk di bangku SMA, saya sadar bahwa setiap tantangan ataupun tindakan yang kita lakukan untuk menunjang keberhasilan kita adalah bekal untuk masa depan kita supaya kita be aware terhadap apapun yang akan ada di masa depan. Semua pengalaman ini membentuk karakter saya sehingga saya bisa melatih diri untuk lebih percaya diri maupun lebih berkomunikatif secara terbuka. Dan semua ini tidak akan dapat terwujud tanpa dukungan dari lingkungan sekitar seperti teman-teman, guru, keluarga, dan tentu saja Dataprint. Sekian video dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan kata atau tindakan dari saya yang kurang berkenan. Terima kasih.